Oke, sebelum menonton video ini, silahkan cuci tangan dulu pakai sabun dan kalau nggak ada hal-hal yang penting, silahkan tonton aja di rumah. Oke, lanjut. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di sini dari Curo Review. Jadi kemarin tuh saya sempat ngobrol-ngobrol sama seorang teman tentang webinar dan sedikit perintilan-perintilan lah tentang teknologi. Nah, kemarin dia tuh ngusulin untuk bagaimana kalau misalnya ngejadiin handphone kita sebagai sebuah webcam. Karena seperti yang mungkin kita tahu, kalau misalnya handphone zaman sekarang tuh kamera-kameranya udah bagus, lebih bagus daripada webcam yang ada di laptop misalnya. Nah, ngedengar usulan itu tuh saya tuh ngerasa tertarik gitu untuk nyobanya. Lalu akhirnya dia ngasih tahu bahwa ada satu buah aplikasi yang bisa ngejadiin handphone kita sebagai sebuah webcam. Namanya adalah Droidcam. Droidcam ini aplikasi yang bisa kita install di Android, iOS, Windows, dan macOS. Nah, di aplikasi Droidcam ini ada dua versi. Yang pertama adalah versi gratisannya, lalu yang kedua adalah versi berbayarnya. Untuk versi berbayarnya sendiri di Android itu dihargain dengan harga 50.000. Untuk sebuah software Android 50.000 itu ya masih masuk akal lah, masih ya nggak terlalu murah dan nggak mahal-mahal banget sebenarnya. Kalau ngelihat fungsinya sih 50.000 itu ya lumayan oke sih. Tapi untuk kali ini kita nggak akan bahas tentang aplikasi berbayarnya, tapi kita akan ngebahas tentang aplikasi gratisannya. Karena menurut saya kalau untuk sebuah webcam versi gratisannya ya cukup lumayan lah untuk dipakai ngejadiin HP kita sebagai webcam. Oke, langsung aja. Pertama, kalian download aplikasinya di handphone kalian. Terus yang kedua, kalian download aplikasinya dan install tentunya di komputer kalian. Nah, link downloadnya udah saya taruh di bawah. Kalian tinggal sesuaiin aja. Kalau HP kalian Android, kalian download yang Android. Kalau laptop kalian Windows, kalian download yang Windows. Lalu seterusnya, kalau misalnya handphone kalian iPhone, kalian pilih yang iOS, dan kalau komputernya macOS, maka pilih yang macOS. Nah, setelah udah diinstal, tinggal buka aja aplikasinya di handphone kalian, maka tampilannya akan jadi kayak gini. Setelah itu, kalian juga buka aplikasi di komputer kalian, maka tampilannya akan jadi kayak gini. Nah, setelah itu, kalian pastiin kalau misalnya jaringan di antara dua device itu, yaitu misalnya handphone kalian dan laptop kalian, berada di jaringan yang sama. Jadi contohnya misalnya HP kalian tersambung ke Wi-Fi A, maka laptop kalian juga harus tersambung ke Wi-Fi A. Nah, jadi harus sama jaringannya, harus satu jaringan. Nah, setelah itu masukin IP address yang udah ada di kedua aplikasi tersebut. Nah, ini nih IP address. Nah, setelah itu klik start di aplikasi laptop kalian, maka nanti jadinya kayak gini nih. Nah, ini adalah aplikasi yang udah kesambung. No, kalau kalian lihat, kebalik nih. Kayak tuh, kalau kalian lihat, nah, ini saya pegang kamera saya, dan ini webcamnya tuh dari sini, dari tuh bisa kalau kalian lihat dari HP ini. Nah, tuh. Mantep kan? Tuh.
ya kan. Walaupun sebenarnya sih resolusinya tuh enggak persis sama seperti resolusi yang dihasilkan oleh kamera HP bawaannya, tapi ya cukup lah untuk misalnya dipakai webcam, misalnya untuk Zoom, Skype, atau aplikasi lainnya. Nah, setelah udah kayak gini, kalau misalnya kalian pakai aplikasi chatting, misalnya seperti Zoom ya kan. Nah, ada hal yang perlu disetting lagi. Kalian pergi ke control setting, lalu di bagian video, nah kamera source-nya kalian ganti jadi Droid Cam. Nah, jadi Droid Cam. Karena biasanya untuk source kamera di laptop itu ada webcam bawaannya. Karena saya pakai Lenovo, biasanya saya pakai ini nih, Lenovo Easy Camera. Tapi karena saya pakai Droid Cam, nah saya pilihnya source-nya itu Droid Cam. Nah tuh jadinya kayak gini deh, kebalik lagi. Nah tuh jadinya kayak gini. Nah, setelah ngeliat bagaimana tadi cara settingnya, sekarang saya mau nunjukin nih bagaimana perbandingan antara kualitas webcam bawaan di laptop dengan Droid Cam. Nah, ini nih perbandingannya. Halo semuanya, ini adalah tes dari webcam bawaan Lenovo G480. Ya, ini adalah hasil dari webcam laptop Lenovo G480. Halo semuanya, dan ini adalah hasil dari Droid Cam yang disambungkan dengan Samsung Galaxy A20. Sekali lagi, ini adalah hasil dari Droid Cam yang disambungkan dengan Samsung Galaxy A20. Gimana menurut kalian? Bagusan pakai Droid Cam atau kamera webcam bawaan laptop? Kalau saya ngeliat sih lebih bagusan pakai Droid Cam ya. Walaupun memang resolusi yang dihasilkan itu kalau saya lihat sih terkompres dengan adanya aplikasi Droid Cam ini. Jadi resolusi yang dihasilkan tuh enggak resolusi murni yang dihasilkan oleh kamera handphone yang kita punya. Jadi ya emang sih ada sedikit kelemahannya di situ. Tapi kalau saya lihat kualitasnya sih lebih baik daripada webcam bawaannya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau ningkatin kualitas gambar kalian, webcam kalian, nah kalian bisa nih pakai aplikasi Droid Cam ini. Kalau misalnya pengen lebih bagus lagi ya saya sih lebih saranin untuk beli webcam. Saya nggak tahu kenapa nih produsen laptop sekarang tuh masih aja nggak bisa ngasilin kualitas webcam laptop yang bagus, padahal kamera-kamera HP udah bisa lebih bagus. Ya mungkin karena itu kali ya, karena lini produksi webcam masih produksi, jadi ya mau nggak mau harus kayak gitu deh. Tapi ya udahlah, jadi kita karena ada aplikasi ini kita jadi punya solusi deh. Oke, mungkin gitu aja untuk video hari ini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas silahkan diulangin aja video ini. Dan kalau misalnya udah diulang terus nggak jelas lagi ya silahkan aja tanyain di kolom deskripsi yang ada di bawah. Oke, makasih banget untuk semua yang udah nonton. Selamat berpuasa, tetap jaga kesehatan. Saya Ono pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juru Review.